selalu seneng cerita ini. Tahu Ustadz Hanan Attaqi? Ini cerita yang ngebagiin Ustadz Hanan sendiri. Yunda dengar dari ceramah beliau sendiri. Beliau bilang, ikhlas itu sulit sekali. Ikhlas itu kayak surat Al-Ikhlas, gak ada kata ikhlas di dalamnya. Jadi kalau kita masih nyebut-nyebut, saya ikhlas teh Yunda, pertanda kurang ikhlas. Ikhlas itu udah hilang weh. Misal, mohon maaf ya Bu ya, Ibu kalau mohon maaf, kalau Ibu BAB, Ibu ikhlas nggak buangnya? Ikhlas banget, mana mau diambil lagi. Bisa nggak dalam kehidupan tuh kayak gitu Bu? Udah dikeluarin, jangan diharap-harap gitu. Ya, bisa nggak dalam hidup? Kan susah. Kita ngasih suami ngarep kan? Ngasih kado ini besok ngarep dia ngasih yang sama. Pas lupa berantem akhirnya. Bisa nggak kita kayak gitu? Itulah ikhlas. Latihannya itu udah nggak boleh ada kata ikhlas lagi. Terus bagaimana cara melatih, mengasah kepekaan keikhlasan kita? Kata Ustadz Hanan begini, makanya kita perlu untuk riyadhah tadi, latihan. Kadang-kadang ada orang yang sudah ikhlas di awal, gagal di tengah ikhlas, gagal di akhir karena salah niat. Ustadz Hanan cerita pada saat itu pernah diundang di salah satu masjid di daerah yang cukup jauh di Indonesia. Kalau Ustadz Hanan diundang di Bandung, siapa yang nggak kenal Ustadz Hanan, betul? Kalau Ustadz Hanan diundang ke Jakarta dan Bogor, siapa yang nggak kenal beliau, betul? Tapi ini yang ngundang mungkin di pedalaman, mungkin Kalimantan, ya, mungkin Papua gitu. Pas diundang di sana, Ustadz Hanan tampilannya kan ibu-ibu tahu, pakai kaos, pakai jeans, pakai kupluk, ya. Udah ikhlas nih Ustadz Hanan, datang jauh-jauh dari Bandung, pengen ngisi kajian di masjid itu. Di awal ikhlas. Begitu nyampe, nggak disambut sama pengurus masjid, kan mulai itu. Ya, begitu mulai mau sholat, Ustadz Hanan disuruh mundur oleh petinggi-petinggi masjidnya karena dianggap bukan ustadz, karena stylenya. Masa kayak begitu mau mimpin sholat? Ustadz Hanan yang sudah ikhlas di awal mulai kepancing. Nggak tahu aja, belum aja keluar suara merduku. Akhirnya Ustadz Hanan melurusin lagi niat. Ya Allah, hampir saja hamba kepancing. Astaghfirullahalazim. Panitia langsung lari-lari, maaf ini teh Ustadz yang kita undang buat ngisi acara tablik akbar gitu. Oh iya maaf ya Ustadz. Langsung minta maaf yang orang masjid. Ustadz Hanan maju, muncul. Tadi sudah benar di awal ikhlas, di tengah setelah istighfar ikhlas. Mikrofon sudah di sini, mulai lagi tuh setannya. Tunjukin Ustadz surah Ar-Rahman Ustadz. Wah itu Ustadz Hanan sampai bilang, ya Allah astagfirullah, saya teh jadi gagal jaga niat. Gagal dah ini hari ini kajiannya gitu. Karena Ustadz Hanan mengalami. Begitu baca nih Ar-Rahman, tahu sendiri surah Ustadz Hanan kan, merdu syahdu gitu. Begitu ada yang nangis, bahkan bapak-bapak yang menyepelekan beliau nangis di belakang. Setannya datang lagi, ayo Ustadz, bisalah lebih merdu dikit lagi, pakai suara serak-seraknya gitu kan. Itulah niat itu Bu, bahaya sekali. Artinya apa? Kata AA, maka caranya seringlah bertanya pada diri, siapa kamu? Untuk apa ini kamu lakukan? Tanya, makin sering jujur sama diri, makin bisa kita menjadi orang yang ikhlas. Tanya, untuk apa nih? Saya beli kue, mau ngasih tetangga buat apa nih? Tanya. Sering-sering nanya, buat apa nih saya datang kajian Kodenis nih? Apa kamu update status, selfie, atau alhamdulillah sudah ketemu Opa Sonjongki? Tanya. Semakin sering mengenal diri, semakin kita jadi pribadi yang ikhlas.